Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi tarif pasal 17 ini terkait dengan wajib pajak orang pribadi ya. Jadi tarif pajak penghasilan ya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, ini diatur di pasal 17 ya, pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, nah, di sini jadi kalau misalkan untuk orang pribadi kita istilahnya selalu biasanya itu tarif pasal 17 untuk orang pribadi ya seperti itu ya. Jadi tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Nah, ini terkait dengan dan ini sifatnya adalah progresif. Apa yang dimaksud dengan progresif? Mari kita lihat ya. Nah, jadi yang progresif itu ada lapisan-lapisan. Nah, ini ceritanya seperti ini. Lapisan penghasilan kena pajak itu untuk yang 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5% ya. Jadi di atas 60 juta, jadi kalau di atas 60 juta Rp1 sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarifnya adalah 15% ya. Terus kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan 30%. Kemudian di atas 5 miliar dikenakan 35%. Nah, mari kita coba eh, cara perhitungannya seperti apa. Misalkan ini kita ini saya taruh ini saya hapus dulu, kemudian saya taruh di sebelah kanan. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan ini peredaran usahanya. Peredaran usahanya misalkan di sini ada 100 juta ya. Misalkan nih 100 juta. Terus kemudian harga pokok penjualan ini berarti biaya pembelian ya, biaya pembelian barang dagangan. Ini ceritanya ini dagang ya, ceritanya usahanya dagang. Harga pokok penjualan ini berarti harga pembelian misalkan 10 juta misalkan ya, ini misalkan saja. Atau ini 60 juta ya, 60 juta. Kemudian penghasilan brutonya, penghasilan bruto itu berarti penghasilan kotor ya. 100 juta kurang 60 juta jadi 40 juta. Kemudian biaya operasional, misalkan biaya operasional itu 10 juta ya. Biaya operasional 10 juta. Nah, kemudian penghasilan netonya berarti 40 juta dikurangi dengan 10 juta. Nah, kemudian di sini ada PTKP. PTKP T0 kita masukkan di sini 54 juta. Oke, sehingga di sini penghasilan kena pajak itu berarti di sini adalah 30 juta dikurangi dengan 54 juta. Nah, berarti minus ya. Kalau minus berarti artinya di sini adalah nol ya. Artinya nol berarti tarifnya ya nggak ada ya. Karena ini minus sebenarnya. Kalau minus berarti kan tidak. Berarti di sini PPh-nya berarti ya. PPh-nya pajak penghasilan berarti berapa? Yaitu nol. Oke, itu adalah untuk skema satu. Anggaplah ini skema satu ya. Oke, skema satu. Oke, kita lanjut ke skema 2. Kita hitung. Skema 2. Contoh ya Mas Wo, contoh ya. Jadi misalkan ini ada peredaran usahanya adalah 1 miliar. Ya. Terus kemudian ini harga pokok penjualannya misalkan ini ada di angka 600 juta. Ya. Terus kemudian penghasilan brutonya ini berarti 400 juta. Terus kemudian biaya operasionalnya misalkan 150 juta misalkan ya, 50 juta aja. Terus kemudian di sini penghasilan netonya adalah 400 kurangi 50 sehingga nilainya adalah dari 400 dikurangi 350 juta, kemudian PTKP-nya adalah 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 350 kurangi 54 juta yaitu 296. Gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah ini mungkin saya koreksi dulu ya. Saya koreksi supaya dapat yang 5%. Misalkan ini 300 ya. Misalkan. Berapa aja. Nah, ini dia. Nah, ini aja. Misalkan saya koreksi ya. Saya koreksi dulu yang
penghasilan biaya operasionalnya yaitu 300 juta, penghasilan netonya ini 100 juta, kemudian PTKP-nya 54 juta, kemudian penghasilan kena pajak 46 juta. Gimana cara hitungnya? Nah, berarti kan ini, jadi ini penghasilan kena pajak. Nah, ini yang saya tandain ini, saya tandain apa ya? Saya tandain biru ya. Nah, saya tandain biru ini, ya, saya tandain biru. Nah, 46 juta ini kan masuk yang mana? Tarif yang mana? Oh, ternyata nol masuk ke lapisan tarif yang pertama yaitu 0 sampai dengan 60 juta yaitu 5%. Nah, sehingga di sini PPh-nya adalah 5%, ya, 5% langsung dikalikan dengan 46 juta. Nah, sehingga pajak penghasilnya adalah 2.300.000, ya, 2.300.000. Nah, ini skema dua contoh ya. Ini contoh. Ini lebih tepat contoh ya. Contoh dua. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, misalkan ini perolehan usahanya adalah 1 miliar. 1 miliar. Terus kemudian di sini harga pokok penjualannya misalkan eh, 500, ya, 500 juta. Terus kemudian penghasilan brutonya ini 500 juta. Kemudian biaya operasional ini 100 juta. Terus kemudian penghasilan netonya sekian. Ini kelebihan ya. 54. Oke. Terus kemudian ini saya tambahin ya di 200. Nah, itu dia. Oke, terus kemudian ini. Nah, ini 246. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya adalah 246 juta. Ya, 246 juta. Sehingga di sini berarti masuk ke tarif lapisan yang kedua, ya. Tarif lapisan kedua yaitu 15%. Namun di sini kita tidak boleh langsung mengalihkan 15% kali 246 karena ini sifatnya adalah progresif. Apa yang dimaksud dengan progresif? Ini dia. Jadi yang dimaksud dengan progresif itu tadi berlapis-lapis ya, lapisan berlapis-lapis. Yang pertama adalah kita kalikan dulu 5%, ya, 5%. 0 sampai 60 juta. Ini berarti ini 60 juta. Ya, 60 juta. 60 juta dikalikan dengan 5%. Ya. 50 juta ini dikalikan dengan 5%. Ya. Ya. Nah, terus kemudian tarif lapisan kedua. Nah, 15%. Nah, ini kan 60 juta kan sudah diambil di 5%, ya. Berarti kan sisanya berapa? Sisanya di sini karena ini kan masuk ke tarif lapisan yang kedua. Ya, berarti di sini kan masih di bawah karena di sini adalah masih di bawah 250 masih 250 juta ke bawah ya kan 246 itu masih 250 juta ke bawah. Sehingga di sini 246 dikurangi 60 juta, sehingga 186 juta. Nah, ini baru kemudian dikalikan, ya. 5% dikalikan dengan 60 juta, 3 juta. Terus kemudian 15% dikalikan dengan 186 juta, yaitu 2 juta dan 27.900. Nah, kemudian ini ditambahkan ya, teman-teman ya. Ini ditambahkan, ya, ini ditambahkan menjadi 3 juta ditambahkan dengan 27.900. Jadi PPh-nya itu adalah 30.900.000. Ya, jadi seperti itu ya cara hitungnya. Kemudian kita lanjutkan di contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Oke. Misalkan ini perusahaannya adalah satu, mungkin pakai yang tadi ya. Nah, oke, kita pakai yang ini aja. Kita ubah ya. Oke. Nah, terus kemudian kita ubah biaya operasionalnya misalkan hanya 100 juta. Oke, 346. Oke. Bagaimana jika seperti ini? 346 juta. Ya, ketika seperti ini 346 juta, ini berarti ini masuk ke lapisan tarif yang ketiga ya. Lapisan tarif yang ketiga yaitu 25%. Nah, berarti kita masukkan di sini 25% ya. 25%. Nah, 5%.
Nah, nah, berarti ini 60 juta ya, karena ini kan 0 sampai 60. Ini kan berarti 60 juta ya. Karena ini yang 5% itu adalah 0 sampai dengan 60 juta ya. Oke. Oh, bisa kayak gini aja. Terus kemudian di sini, nah, ini gini ya. Eh, Gini, 0 sampai dengan 60 juta. Oke. Terus kemudian di sini 15%. Nah, ini kan di tarif lapisan ketiga ya, 25%. Nah, ini yang lapisan tarif kedua, ini berarti adalah selisih dari 60 ke 250 ya. Nah, karena ini 60 sampai 250 itu dikatakan 15%. Nah, sehingga di sini berapa? Berarti kan 190. Kenapa 190 juta ya? Nah, karena ini sebenarnya range-nya adalah yang dikenakan 15%, range-nya, intervalnya itu adalah dari 60 sampai 250. Nah, 60 ke 250 itu berapa? Berarti kan 190. Nah, berarti 250 dikurangi 60 yaitu 190. Nah, ini berarti lebih dari 60 juta ya, sampai dengan 250 juta. Terus kemudian ini kan kita sudah dapat nih 60 plus 190 itu 250 ya. 250 kita sudah gunakan di 5% sama 15%. Nah, untuk 25% ini dikenakan untuk penghasilan yang berapa? Ya, berarti ini kan 346 ya. 346 juta dikurangi 60 juta dikurangi 190 juta ya. Berarti 96 juta ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian di sini tinggal kita kalikan ya, 5% dikalikan dengan 60 juta ya. Terus kemudian ini 15% dikalikan dengan 120 juta ya. Terus kemudian ini 25% kalikan dengan 96 juta ya. Ya. Sehingga PPH atas omset 1 miliar dan penghasilannya itu 400 juta itu dikenakan pajak sebesar, kita jumlahkan 3 juta tambah 28.500.000 tambah 24 juta, yaitu adalah 55.500.000. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan di skema yang selanjutnya, ya, misalkan contoh yang keempat. Nah, misalkan ini, misalkan di sini biaya operasionalnya sedikit ya. Misalkan di sini saya ganti harga pokok penjualannya menjadi 300 ya, misalkan. Nah, terus kemudian, nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Sehingga di sini penghasilan kena pajaknya adalah 546 juta. Nah, bagaimana nih? Berarti kan sudah masuk ke lapisan tarif yang keempat, yaitu 30%. Kita masukkan di sini 30%. Ya. Sehingga di sini 5% berarti ini kali 60 juta ya. Nah, 60 juta. Sehingga di sini 5% kali 60 juta. Ini berarti 3 juta. Ya. Nah, terus kemudian di sini 190 juta ya, 190 juta. Nah, yang 20% ini berapa? Nah, berarti kan di sini kan interval yang lapisan ketiga itu intervalnya berapa juta? Yaitu 250 juta sampai dengan 500, intervalnya berapa juta? Oh, berarti 500 juta dikurangi 250 juta itu adalah 250 juta. Oke, menyiapkan nolnya satu. Oke, sehingga di sini adalah sisanya, ya kan? Berarti yang 500, yang 30% itu adalah 546 juta dikurangi dengan 60 juta. Nah, ini kurangi dengan 150 juta, kurangi dengan 250 juta. Nah, yaitu adalah 46 juta. Ya. Nah, terus kemudian di sini tinggal dikalikan ya. 15% kali 190 juta. Kemudian 25% kalikan dengan 250 juta. Kemudian 30% dikalikan dengan 46 juta. Nah, sehingga di sini PPh-nya adalah tinggal ditambahkan ya. Tambahkan 3 juta tambah 28.500 tambah 62.500 tambah 13.800 sehingga hasilnya adalah pajaknya adalah 107.800.000. Jadi 107.800.000. Nah, kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah,
Lanjut ke contoh yang kelima. Oke. Nah, yang contoh kelima ini misalkan seperti pada usahanya 1 miliar, misalkan gini, misalkan ini jadi 10 miliar ya, misalkan ini jadi 10 miliar, terus kemudian ini jadi 3 miliar ya, nah, 3 miliar, terus kemudian biaya operasional ini menjadi 1 miliar. Oke, nah ini seperti ini. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar 946. Nah, berarti ini dikenakan sampai lapisan tarif tertinggi yaitu 35%. Ya. Nah, berarti ini berarti yang 5% dikalikan dengan 60 juta ya. Kemudian ini dikalikan dengan yang 15% itu dikalikan dengan 190 juta karena karena intervalnya adalah 60 sampai 250 juta itu 190 juta. Kemudian di sini di 20% itu dikenakan tarif dikenakan nominal penghasilan kena pajak yaitu 250 juta ya. 250 juta. Nah, kemudian karena ini kan masih lapisan tarif ini ya, lapisan tarif terakhir ya, itu lapisan tarif ke-5. Nah, sehingga di sini diisi penuh ya. Jadi dihabiskan dulu nih kuotanya di masing-masing level lapisan. Lapisan ini diambil 60 juta, lapisan tarif 15-an diambil full 190 juta, kemudian 25% itu diambil full 250 juta. Nah, yang ini berarti di sini kan lapisan tarif keempat. Nah, lapisan tarif keempat itu adalah 30%, yaitu 500 juta sampai dengan 5 miliar. Sementara ini adalah masih di atas 5 miliar. Sehingga di sini adalah 5 miliar kurangi 500 juta atau intervalnya dari 500 juta menuju ke 5 miliar itu berapa? Yaitu adalah 4,5 miliar. Ya, sehingga di sini sisanya adalah 5,9 miliar, 5,946 juta dikurangi dengan 5 miliar ya. Sama aja dengan menambahkan itu terlebih dahulu. Eh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, iya 900. Jadi sisanya ya, sisanya sudah digunakan di lapisan tarif 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian yang sisanya ditaruh di yang terakhir yaitu 946. Ya, tinggal dikali. Dikali. Oke, kita kalikan ya. Nah, tinggal terus kemudian kita tambah. Kita tambah semuanya, kita menggunakan rumus sum. Ya, ini 3 juta tambah 28.500 tambah 62.500 tambah 1.350.000 tambah 331.100.000. Kemudian kita jumlahkan semua menjadi pajaknya. Pajak penghasilannya adalah 1.775.100.775.100.000. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.